kula suwun, ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan daqo. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok khed. Pak, kalau hadis pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso. Mergo ora ngerti nek khed iku menghalangi salat dan poso. Kuat, Cuk. Malah kula iso bayangno, wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ngene fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krana muamalah transaksi dagang halal. Golek warung kopi bakule ayu. Bareng diamuk, delok wong wedok haram, muamalah. Ayo warga ngopi. Kopi iku terus termasuknya sing mari halal mulang. Ana delok wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang. Piye delok wong ayu mulang ya, Pak? Mulane sampean mubalek iku ya rada ringan hisabe. Kan senengane bu nggih bu ngono delok. Pangeran ubah kok ame delok wedok mulang Gusti mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane jare Abu Hanifah kan nek nuruti fikih kok samene iki lesu. Misale puasa yang mene kok lesu. Yo aja langsung mangan. Hukumannya berat. Wis saiki lesu yo terus langsung lunga wae. HP sowan Mbah Mun. HP sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor iso mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih iku mesti ana fase iki. Mergo iso dikhelah apa? Ya, mulane fikih tukang ngelah. Ya, jadi kena saiki subuh banget, ben ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Carane piye? Ansa'a as-safar, terus kemudian lunga. Nah, itu lunga mlebu ayat pamangkana min kumaridon ala safari. Tapi yo fasik wong lungane iku dipimpin muka. Padahal maksudnya lunga oleh muka, maksudnya pangeran kan wong dagang, wong diurusan terus lunga. Lha iku untuk fasilitas oleh muka. Iki ora susah. Lah nape mangan langsung ya. Ya terus lunga. Ya fakih kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau koyo delok wong itu. Wong itu haram. Ya maksudnya delok krana muamalah bolak-balik contohnya koyo kula pening Jakarta. Bareng ngantuk wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lah iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Karena bagole ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Iku ra muamalah dol bidian jenenge Pak. Utawa kaya wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. Iki sing jaga brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu, apa? Nazar lil bagi soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rana pramugari. Lha iku rada oleh. Tapi nak terus dadi bidian, iki wis tak kenalan iki rada tuwa. Berarti itu masalah kan? Roh, paham toh? Biasa nglakoni ora paham. Paham ya? Paham mergo sering nglakoni apa paham kon nurani? Iya, sauni-unimu. Makanya kalau nu seneng mbek ilmu fikih seneng. Apalagi sanad saya mang Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan fikih. Sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih dan kula sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk kula nu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk Mas. Sampai sekarang saya tuh ngajar fikih. Mulai fikih sing kelas A sampai kelas enggak. Lo nganti saat ini mucal Salam Taufik ya Mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya sing mulang takrib pulau Mbak. Salam Taufik ya pulau Mbak. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di pulau Mbak sampai sekarang.
Ya mulang fikih kelas A sampai paling deh. Mergo kitab paling barokah itu cara kula fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya ra wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek-elek. Ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dene. Mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ana wong njaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ana bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu kaya kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nek cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur, pembantu makmur. Bakule yo tapi kue dia nak tasawuf kue dia mangane sidik. Jadi transaksinya akeh kene omah mangane sidik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena hitop. Bojomu ben mangan warak, mergo nak guru ya sini-sini mertua. Nah, kue dia mangan sidik. Wah iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sidik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki ora kuat. Oh, kayak agar belanja untuk akeh malah ngamuk bojone. Nanti mau jeroan. Terus dipangan anak ambluk. Ternyata belanja gede gue mikir awake dhewe. Iku ora bakat wali, iku ora bakat wali. Oh, iku ora bakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir soal mukmin sampai. Cuma aku pesen ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi la sabil hujjah. Yang dawuhnya sahabat itu tidak hujah yang mengikat. Maksudnya bukan hujah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok, kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho be kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias, sauni-unimu lumayan. Kenapa? Makanya saya ulang lagi ya, kayak ini Dawud Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak, itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah. Jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayat ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayat itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena kan wong tasawuf sumber wong liya uga selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini sebenar. Ya kowe ini sebenar. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mergo alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono, Cung? Ndak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab ngono. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Wong tanpa referensi dadi sak uni-unine napa?
Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Iku ana omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puen ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya wong melarat itu ora di duit dok. Kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Waduh wae bek napa hisap. Memang samu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil yo di hisap, perkara gremeng yo di hisap. Bener atau ngaji itu tidak ngomong sak uni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisap dunyane. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra roh hae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman yo. Wali-wali niku boten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi ku kena hisap to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener iki tau ngaji kowe nasa ilbat. Nggih Gusti. Paham? Katose boten. Katose boten. Ora paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat ora paham kok ngaji. Hebat. Terus ana kok. Lha kok ngaji kowe nggih ngawas. Paham nggih kados Pak. Yo hebat dadi akhirnya hebat kan. Akhirnya ikhlas lho syaratnya. Engko insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi. Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT. Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali. Dia bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dul, paham ya? Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya. Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah, kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah, saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Ya, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa ini? Ya terus itu. Disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Jadi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini agak terang no jelas kok. Modelnya kumpah tuh tadi.